Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan Cisco dengan mata kuliah pertukaran informasi, tujuan, manfaat, dan kasus di dunia kesehatan. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu Cisco dan mata kuliah pertukaran informasi. Cisco sebagai pemimpin global dalam teknologi jaringan menyediakan berbagai perangkat keras dan lunak yang vital untuk infrastruktur komunikasi data yang handal. Produk-produk mereka mulai dari router dan switch hingga solusi keamanan dan kolaborasi menjadi tulang punggung internet dan jaringan perusahaan di seluruh dunia. Mata kuliah pertukaran informasi secara mendalam mempelajari konsep, prinsip, protokol, dan teknologi yang mendasari jaringan komputer. Banyak dari implementasi praktis, teknologi ini menggunakan perangkat dan standar yang dikembangkan oleh Cisco. Oleh karena itu, pemahaman tentang Cisco sangat relevan. Cisco berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan studi kasus, nyata, dan perangkat simulasi, Cisco mahasiswa dapat memahami bagaimana jaringan komputer dirancang, dikonfigurasi, dan dikelola untuk memastikan komunikasi data yang efisien, aman, dan tanpa hambatan. Ini mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia kerja. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat pertukaran informasi dalam jaringan. Yang pertama yaitu pengiriman data cepat dan akurat, yaitu memastikan data ditransmisikan dan diterima dengan latensi minimal dan integritas terjaga. Kedua yaitu keamanan data, yaitu melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah dan ancaman cyber. Yang ketiga yaitu kolaborasi yang efisien, yaitu memfasilitas kerjasama tim dan berbagi sumber daya secara real time. Yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya operasional dan pengoptimalan alur kerja bisnis. Manfaat ini sangat krusial di berbagai sektor, termasuk industri kesehatan, di mana pertukaran informasi yang cepat dan aman dapat secara langsung mempengaruhi kualitas perawatan pasien. Selanjutnya yaitu kasus Cisco dalam dunia kesehatan, yaitu interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Di sektor kesehatan, Cisco memainkan peran vital dalam menciptakan infrastruktur jaringan yang memungkinkan interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Rumah sakit modern sangat bergantung pada jaringan yang kuat untuk menghubungkan berbagai sistem krusial. Yang pertama yaitu sistem rekam medis elektronik, EMR, yang menyimpan data pasien secara digital. Yang kedua yaitu sistem laboratorium untuk hasil tes dan analisis. Yang ketiga yaitu sistem farmasi untuk pengelolaan obat-obatan dan resep. Yang keempat yaitu sistem pencitraan medis PACS untuk gambar radiologi. Sebagai contoh, sistem peringatan dini telecare dapat diimplementasikan menggunakan jaringan Cisco yang secara otomatis mengirimkan notifikasi penting, misalnya melalui SMS atau aplikasi, kepada dokter jika kondisi pasien memburuk, memungkinkan respon cepat dan tepat waktu. Cisco tidak hanya menyediakan konektivitas tetapi juga mendukung keamanan data pasien yang sangat ketat melalui solusi keamanannya. Ini memastikan kerahasiaan dan integritas informasi medis sambil memfasilitas kelancaran pertukaran informasi antar unit kesehatan dari pendaftaran hingga perawatan intensif dan bahkan antara fasilitas yang berbeda. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang perbedaan dan persamaan antara LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama yaitu LAN, yaitu Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti satu gedung, perkantoran, rumah, atau kampus, umumnya menggunakan kabel internet atau WiFi untuk konektivitas berkecepatan tinggi. Yang kedua yaitu MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota atau wilayah metropolitan. Seringkali menggunakan teknologi serat optik atau gelombang mikro untuk jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan LAN. Yang ketiga yaitu WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, menghubungkan LAN dan MAN di berbagai kota, negara, bahkan benua.
Internet adalah contoh terbesar dari WAN yang sering menggunakan infrastruktur telekomunikasi publik. Ketiganya memiliki tujuan fundamental yang sama, menghubungkan perangkat komputasi untuk memfasilitas pertukaran data, namun perbedaan utama terletak pada cakupan geografisnya, teknologi transmisi, dan kepemilikan infrastruktur. Selanjutnya yaitu visual perbandingan LAN, MAN, dan WAN. Bisa dilihat yang di atas yaitu LAN, yang kedua yaitu MAN, dan yang ketiga adalah WAN. Dari lokal ke global, jaringan yang menghubungkan dunia. Selanjutnya itu manfaat dan dampak OSI layer dalam pertukaran informasi. Yang pertama yaitu memudahkan desain dan troubleshooting, yaitu model OSI membagi kompleksitas komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan abstrak, membuat desain sistem lebih terstruktur dan mempermudah identifikasi serta penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu standarisasi komunikasi, yaitu menyediakan kerangka kerja standar yang memungkinkan perangkat dari vendor berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, mendorong interoperabilitas di seluruh industri. Yang ketiga yaitu pengembangan protokol fleksibel, yaitu memungkinkan pengembangan protokol secara independen untuk setiap lapisan, sehingga inovasi di satu lapisan tidak memerlukan perubahan di lapisan lain. Yang keempat itu keamanan dan keandalan data. Setiap lapisan bertanggung jawab atas fungsi tertentu, misalnya deteksi kesalahan di lapisan data link, enkripsi di lapisan presentasi, yang secara kolektif meningkatkan keamanan dan keandalan data. Dampak dari model OSI sangat besar. Ini mempercepat inovasi dan pengembangan teknologi jaringan karena adanya kerangka kerja yang jelas. Selain itu, OSI layer memastikan bahwa data dapat dipertukarkan secara aman dan andal, yang sangat penting untuk aplikasi kritis seperti di sektor kesehatan. Selanjutnya itu kasus OSI layer dalam dunia kesehatan. Dalam konteks dunia kesehatan, setiap lapisan model OSI memiliki peran spesifik untuk memastikan pertukaran informasi medis yang lancar dan aman. Yang pertama yaitu lapisan aplikasi layer 7, yaitu mendukung protokol spesifik industri seperti HL7 Health Level 7 yang digunakan untuk pertukaran data klinis agar sistem rumah sakit, misalnya informasi demografi pasien, hasil laboratorium, dan resep obat. Yang kedua yaitu lapisan transport layer 4, yaitu menjamin pengiriman data rekam medis yang utuh dan tepat waktu. Protokol seperti TCP memastikan bahwa setiap segmen dan data diterima dan diurutkan dengan benar, penting untuk integritas rekam medis. Yang ketiga itu lapisan fisik, layer 1, dan data link, yaitu layer 2. Pada lapisan ini, perangkat Cisco seperti router dan switch menyediakan konektivitas fisik dan logis yang stabil dan aman. Mereka memastikan bahwa paket dan data bergerak efisien melalui kabel serat optik atau koneksi kabel di lingkungan rumah sakit. Integrasi yang harmonis dari semua lapisan ini didukung oleh infrastruktur Cisco, memungkinkan sistem informasi rumah sakit bekerja secara kohesif dari pendaftaran pasien hingga diagnosis dan perawatan, semuanya dengan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi. Selanjutnya itu kesimpulan. Di sini kesimpulan antara Cisco pertukaran informasi dan dunia kesehatan. Yang pertama yaitu sistem kesehatan andal, yang kedua itu pemahaman jaringan esensial, dan ketiga itu Cisco fondasi untuk pembelajaran. Cisco menyediakan infrastruktur dan alat pembelajaran yang tak ternilai bagi para profesional teknik informatika atau TI dan mahasiswa untuk memahami dan mengimplementasikan sistem jaringan. Pertukaran informasi yang efektif, aman, dan efisien merupakan tulang punggung layanan kesehatan modern. Dengan jaringan handal, rumah sakit dapat beroperasi dengan lebih baik, memberikan perawatan yang lebih cepat dan akurat kepada pasien. Pemahaman mendalam tentang LAN, MAN, dan WAN dalam model OSI bukan hanya pengetahuan teoritis. Ini adalah fondasi krusial untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem informasi kesehatan yang tangguh dan responsif. Dengan terus mengembangkan keahlian di bidang ini, kita dapat berkontribusi pada masa depan layanan kesehatan yang lebih baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.